dulu ya, saya SMS dulu, kita bikin dulu Google Meet untuk si Mutiara. Ya, persiapan langsung. Ya. Memang dengan lagunya, dengan doa, silakan. Marede Mahita, Siam nomor 143. Yesus hamiro dison, manidohon nanidomu. 3, 2. Yesus hamiro dison, manidohon nanidomu. Amin. Terima kasih ya. Kita kembali masuk ke materi tentang peristiwa-peristiwa dan juga cerita besar. Bisa lihat kita. Setiap peristiwa besar itu menunjukkan karya Tuhan yang besar. Nah, sekarang kita dengan momen mendekati bulan pertama ini kita materi tentang gereja, materi tentang gereja. Gereja berasal dari kata eklesia, hanya 2 ya. Yang artinya dipanggil keluar. Artinya setiap orang percaya kepada Yesus dipanggil keluar untuk memberitakan Injil Tuhan. Sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayo kita baca dulu. Kita ini amanat agung satu-satunya dan sampai selama-lamanya.
sampai kita satu dua kali. Mari kita baca dulu sama-sama. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dua-dua ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Jadi teruskan lagi, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang menjadi bagian tubuh Kristus yang kudus, diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia sebagai milik Tuhan. Gereja bukanlah gedungnya saja, gereja bukan gedungnya saja, tetapi intinya adalah setiap orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan ke seluruh makhluk. Titik. Baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Buka aja pintunya. Buka dulu. Ya, masih di situ deh. Bapak-bapak itu coba tanya, apakah semua mati lampu? Atau di stop kan? Lalu kita lagi. What? Kita belajar aku lihat oke ya. Oke mungkin habis. Bisa. Apanya? Iya, sinyal pun ini kurang. Tak tahu, tiba-tiba bisa kayak memori tak? Tak tahu berarti tapi bisa kayak di situ, habis itu mikir tak bisa bisa kemana-mana terus bisa bersih-bersih aja kayak gitu kayak kita kayak panas. Mati semua lampu. Ditotokin. Ya.
Bapak, kita sejenak, mudah-mudahan kita berdoa sejenak. Ayo kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Baca Lukas 16 ayat 15. Lukas 16 ayat 15. Yuk, dua-dua ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Markus berapa tuh? Lukas 16 ayat 15. Oh salah maksud saya. Markus 16 ayat 15. Salah. Oh, Markus 16 ayat 15. Udah, kita baca dua-dua ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah inti dari gereja ya, singkat pada berisi. Gereja itu artinya persekutuan orang-orang percaya. Kalau dikatakan persekutuan lebih dari satu, siapakah itu? Orang percaya. Siapa orang percaya itu? Kita. Siapa kita? Kita gereja yang hidup. Coba kita ucapkan dulu bagian ketiga dari pengakuan iman suci. Aku percaya kepada Roh Kudus, dua-dua ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, dengan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, persekutuan orang kudus. Ini suatu daya magnet ya, kekuatan yang luar biasa. Kita dipersatukan dengan persekutuan. Nah, persekutuan ini bukan gereja gedungnya ya. Ini kan gereja Tanjung Batu ini gedung nih. Ini ruang gedung. Ini benda mati. Tapi ini hanya wadah. Tapi yang lebih penting adalah isinya orang-orang. Ini adalah gereja yang hidup. Persekutuan orang kudus. Jadi tubuh Kristus. Coba kita baca dulu Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai 22 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah teruskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. teruskan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa,
sehingga kamu menguasai dirimu untuk berukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Terus, Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. jika Karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan perlahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. luar biasa, ternyata tubuh kita ini tubuh Yesus yang bergerak. Jadi hanya ada dua narasi, literasi kepala tubuh dan anggota tubuh. Anggota tubuh itulah kita, kepala tubuh itulah Yesus Kristus. Bayangkan, coba dulu andai kata kita print gambar Tuhan Yesus, kita ikat, kita tempelkan ke wajah kita, tutup wajah kita ini dengan topeng, tapi gambar Tuhan Yesus. Tubuhnya tubuh kita, hidup kita. Jadi semua kepala orang percaya ini adalah Kristus. Itulah banyak anggota. Dan itu kita pasti banyak talenta yang unik-unik. Yaitu apa talentanya? Seperti si Rahel, talentanya di gereja ini contohnya dan sekitarnya musik. Mungkin juga ya ini solidar, kemudian solidar semua dengan musik. Itu di gereja. Bisa nggak kalian cek apa talenta kalian? Baiklah, itu dilakukan dengan tulus ikhlas. Misalnya bernyanyi, apa talenta dia? Yang kalian membuat kalian itu mampu, kalian menguasai, apa itu? Belum ada. Ada sini yang sudah pandai main musik, nah, ada sini yang pandai main bola, ada juga yang dia kuasainya lah, baik itu bidang olahraga atau seni atau bahasa. Kemana panas kita nih? Ya, 3 menit kita istirahat dulu, menunggu lampu hidup. Saya udah keren. Nah, itu gereja. Jadi janganlah remeh diri kalian. Tidak ada sini yang direndahkan dan merendahkan. Kita ini sangat tinggi nilai kita, mahal. Makanya kalau kita bercampur dengan agama lain, dalam arti nanti kalian berteman, kalian sama saja mencabut diri kalian dari anggota tubuh Tuhan Yesus, karena sudah berpindah agama. Siapa yang mencabut itu? Diri dia. Nah, kalau kalian merusakkan masa depanmu dengan hal-hal yang jahat, kalian sama aja merusakkan tubuh Kristus. Kenapa kalian diajarkan belajar sini sejak awal, sejak SMP kelas 3 atau kelas 1 sampai SMA, supaya sejak dini kalian tahu apa yang harus kalian lakukan sebagai tubuh Kristus. Nah, ciri-ciri kalian sudah dewasa, kalian sudah akhir balik. Kalau laki-laki, kalau kami ini, kalau laki-laki ini ibaratnya dalam biologis itu mimpi basah. Tapi kalau perempuan kita ada tampilan, kita bukan soal yang tabu ini. Saya dulu nggak ngerti apa itu mimpi basah. Nah, laki-laki salurkan mimpi basah itu dengan olahraga, dengan meditasi. Kalau perempuan ya banyak kegiatan olahraga juga.
berancam. Nah, ada jawabannya. Semua sesuatu sinyal-sinyal dalam tubuh kita ini ada jawabannya. Gak ada jalan buntu. Yang membuntukan kita adalah stressing kita. Stres wajar, distres hati-hati, neurosis udah gila. Apa pernah ada orang gila yang jalan-jalan sana? Dia buntu dia, nggak ada lagi harapan, nggak punya lagi dia nilai untuk berdoa. Kenapa laki-laki bapak-bapak sering orang gila lewat? Tekanan dari istri, tekanan hidup, merusak gereja. Gereja itu kita yang berjalan. Kenapa perempuan banyak orang gila? Karena tekanan kebutuhan. Kenapa hancurnya hancurnya hidupnya oleh karena diperlakukan dengan tidak senonoh. Tambah keren lagu apa itu lagu terkenal itu, lagu rohani. Nah, kaulah harapan dalam hidupku. Lagu awalnya apa nih? Coba tanyakan dulu. Tapi saya terangkan di sana. Kaulah harapan. Apalah saya pertamanya apa? Baru kita nanti istirahat. Awal kita nggak tahu lagu itu. Bodoh, aduh, dia. Nah. Coba Refleks mana tuh? Ku lihat wajahmu yang berseri pertolongan darimu. Jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ya, dari awal, ayo. Bukan dengan kekuatanmu, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ini dituliskan satu kisah yang merinding. Seorang perempuan yang diperkosa, lalu dia mau mengakhirinya, dia ingin bunuh diri. Lalu dia teringat dengan Yesus. Muncullah lagu. Di setiap melakukan lagu ini sebenarnya ada kisah tersendiri yang mengagumkan. Dia stres, dia depresi, lalu dia mengingat Tuhan pencipta. Diri kita adalah tubuh Kristus, anggota tubuh. Kalau kita mengakhiri hidup kita sendiri, kita yang memotong diri kita, tidak lagi bagian dari tubuh Kristus. Atau kita merusakkan diri kita, kita menjadi benalu bagi tubuh Kristus. Atau kita
tidak bersahabat dengan tubuh kita, kita sama saja membuat sakit penyakit bagi tubuh kita. Coba kalian merantang dulu, bisa nggak kalian pukul sendiri muka kalian? Mau nggak? Atau kalian pukul tangan kalian lukai? Jadi kita adalah tubuh Kristus. Ingat gereja. Gereja itulah dipakai Tuhan, yang telah kita ini telah dalam arti telah menjadi satu tubuh satu. Apa tadi? Dia kan apa tadi? Salah. Apa bilang tadi? Hah? Disatukan. Tahu deh, bukan disatukan. Itu disatukan dari ada yang ada satu dia ke satu yang lain. Tapi kalau menyatu, sedarah, setubuh dengan Kristus. Roh Kudus pergi ke rahim jadi satu tubuh, satu darah dengan manusia. Nah sekarang kita setubuh, sedarah dengan tubuh Kristus. Amin. Amin. Ya. Apa? Tadi duri. Bilang.
Jangan lagi atas-atas lagi biar bawahnya capek deh nak. Itu kisah bagi itu. Gereja menjadi hidup dan terkenal karena kisah itu hidup dari yang tulis. Nah, lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu dari kisah anak pendeta. Dia sebagai aktif di gereja, dia juga melayani di gereja. Tapi pada usia muda dia meninggal dunia, sehingga ayahnya sang pendeta menciptakan lagu ini. Jadi selagi masih ada kesempatan, sudah menjadi berkat bagi semua orang, dan lagu itu menjadi berkat bagi dunia. Nah, apa yang mau kalian buat ciptakan karya yang membawa kerajaan Allah itu berdiri. Tulisan kerajaan Allah adalah mengenai keselamatan, kehidupan, kasih, damai sejahtera, pengampunan, kelemah lembutan, penguasaan diri, makanan, minuman, kebutuhan, pakaian, rumah, cita-cita, dan lain sebagainya. Termasuk menyuarakan suara kebenaran, keadilan, hukum, dan lagu nyanyian mengangkat kisah-kisah kemenangan dan kekuatan oleh Tuhan. Jadi begitu banyak kerajaan Allah ini. Kebaikan kita sama orang tua, kita sudah masuk kerajaan Allah. Kebaikan kita diri kita sendiri, itu sudah kerajaan Allah. Jadi sepenuhnya, dalam kata lain, tuliskan dalam kata lain, sepenuhnya kerajaan Allah adalah yang sedap didengar, yang luhur, yang surgawi, yang mulia, yang suci, semua yang manis, kebaikan dan kebajikan. Buka kurung, baca Filipi 4 ayat 8.
Baca Filipi 4 ayat 8 tutup kurung. Ayo kita baca dulu. Filipi 4 ayat 8 22 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah dan lakukan. Ini kerajaan Allah. Jadi kalau kalian beribadah, memuji, parkour, buka grup, merayakan Natal, liturgi, baca Alkitab, berdoa, semua yang sudah didengar, apa aja yang sudah dengar ini? Wah, dan rajin ke gereja, rajin belajar, rajin dengan PR, rajin bantu menolong orang tua. Jadi sebenarnya sepenuhnya kita sudah pernah melakukan mendirikan kerajaan Allah. Dan kita beroleh kerajaan Allah. Baca juga Matius 6 ayat 33. Ayo. Tulisan dulu. Baca juga. Mana tentang Matius 6. Ya, Matius 6 ayat 33. Mari kita baca dua-duanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, apa beda kerajaan Allah dan kerajaan surga? Pikirkan dulu. Kerajaan surga orang percaya. Tempat orang Percaya. yang lain. Ayo, apa beda kerajaan Allah kerajaan surga? Coba baca dulu Matius 7:21. Tujuh itu satu dua ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Tapi tadi Matius 6 ayat 33 kerajaan apa? Carilah dulu. Kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, ini kerajaan surga. Apa beda kerajaan surga dan kerajaan Allah? Menurut Matius. Coba kata kuncinya apa itu kerajaan surga? Orang yang melakukan kehendak Bapa akan masuk kerajaan surga. Nah, kata kuncinya apa? Coba dapat pendapat, kata kuncinya apa? Surga itu kan kerajaan Allah tuh di mana tuh? Surga.
Kerajaan Allah itu di mana? Gereja. Jadi gereja di mana? Di bumi ini, di dunia ini, di dunia ini lingkungan. Dari surga itu di mana? Surga itu di mana? Di atas atau di dunia? Di dunia surga ya kan? Kata kunci apa tadi? Masuk. Apa tadi? Baca lagi. Baca studi itu 21 tadi. Baca apa tadi? Bukan seseorang disuruh kepadamu Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi kata kunci apa itu? Masuk. Garis bawahi. Kita di kerajaan Allah di dunia sudah masuk kita. Sudah berada di dalam dunia ini, tapi belum di dalam Kerajaan surga. belum. Iya benar. Berpintar kan? Tapi kan sembunyikan. Malu malu. Jadi apa bedanya surga dengan Allah? Apa samanya? Persamanya apa? Kerajaan surga dengan apa persamaannya? Kerajaan surga satu, di kerajaan Allah. Apa persamaannya nih? Kerajaan. Aduh, sabar kita ini. Kerajaan sama-sama kan? Iya. Bedanya apa? Satu surga, satu Allah. Dunia. nah, kerajaan Allah itu di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti kita juga pernah ke surga. Belum. Kita harus ke kuburan dulu, masuk, supaya masuk ke surga. Pintar ya Bu ya. Kunci kata kunci itu apa? Masuk, login, you know. Yang komplain itu, saya tanya dulu sekarang. Komplain pakai kunci nggak? Privasi kak? Privasi. Tidak bisa orang tua masuk kan? Anda nggak boleh deh. Nggak masuk. Nanti kalau sudah berkeluarga, sudah kerja baru pakai login. 13579. Kalau bisa ini masuk. Tapi kalau punya kunci bagus juga. Kalau hilang nggak bisa bilang buka orang. Tetangga punya orang tua bisa membuka kecuali anak dia tahu kuncinya. Nah, tapi kalau orang tua mau mencek, kita kasih. Kalau saya gitu, silakan pakai kunci password kemudian. Tapi kalau nanti suatu saat bapak anak minta kunci, mau kasih tak? Kasih pak. Jadi kalau masuk ke dunia itu ya, handphone pakai kunci. Terima kasih kalian buat kunci ini. Tidak sembarangan masuk, privasi. Kalau razia polisi di sekolah-sekolah, tidak ada polisi masuk ke privasi kita, tidak boleh. Sebenarnya ada undang-undang. Tapi kalau ada peraturan tidak boleh bawa handphone ke sekolah, jangan bawa handphone, tinggalkan di apa namanya itu? Lokal. Ada lokal di sekolah? Nggak ada, ampun. Sampai menjadi itu. Masuk ke loker semua, handphone. Tanggung jawab ketua kelas. Masuk loker. Lalu cuma satu tempat. Sekarang kalau kalian misalnya sepeda motor, ada razia, orang bandel, lalu ditangkap, diperiksa, kunci buat. Ya apa kunci ini kata polisi? Mohon maaf pak, ada undang-undang, nggak bisa bapak masuk. Kemana kau ya? Enggak mau, pak, undang-undang yang melawan bapak. Ya, kamu udah masuk di privasi. Tapi ada yang meretas, mencuri lah kemudian.
Karena kita nggak tahu mana yang asli dan mana yang AI. Masa bisa orang buat video di jalan kaki di pinggir jalan, mungkin juga dari gang masuk mobil, wah, dia buka pintu mobil, masuk ya. Kini mobil dia rupanya AI. Keren dia bang, bisa kan begitu. Tolong deh, jangan kuasai teknologi digital. Dunia semakin sempit, tapi juga semakin luas. Jadi kembali lagi ke tadi, kerajaan surga hanya yang melakukan kehendak Bapa di masuk surga. Lalu tugas kita mendirikan kerajaan Allah. Itu tadi katakan pakaian hati. Kita makan minum itu juga kerajaan Allah karena itu Tuhan. Berilah kami makanan kami secukupnya. Lalu ada kasih, pengampunan. Kemudian ada nggak penyakit masa lalu? Inner child, penyakit masa lalu masa kecil. Kalau masa kecil dulu kurang bahagia, ada dia melompat dari masa kecil dia nggak bahagia gitu, tiba-tiba dia berkeluarga kayak anak-anak gitu. Nikmati masa kita, masa kecil, masa remaja, masa muda, masa dewasa. Apa yang dinikmati? Hal-hal yang sedap didengar. Oh, tahun ini suka olahraga, main futsal, keren. Oh, kalian suka apa? Nyanyi, suka tampil, bincang-bincang ringan untuk masa depan, belajar kelompok. Pokoknya ada SMS dari kalian, orang tua baca, mak kami lagi belajar kelompok. Baguslah ya nak, tapi tetap pegang lingkungannya. Mak, Pak, aku lagi latihan futsal. Wah, hati-hati aja, paksakan dirimu. Kita kan apa orang tua lebih banyak khawatirnya daripada kalian tanpa khawatir. Ngerti? Kan orang tua khawatir sama kalian. Tapi kita nggak khawatir sama kalian. Kenapa? Nggak khawatir sama orang tua nggak? Karena kalian masih bebas, masih kuat, masih tahan, kayak nggak ada beban gitu. Nanti setelah berumah tangga menjadi bapak-bapak atau jadi suami baru mungkin punya anak, nggak makan karena takut sakit anaknya. Jangan karena takut kalau ini nanti tinggal kelas. Dia nggak ada khawatir sama kami. Kami punya khawatir sama dia. Ada dua kecelakaan kita sangat prihatin. Tapi sebenarnya bukan kesalahan kita, memang tujuannya lewat mendadak. Dan ini datang mendadak, gak permisi. Orang sile, permisi lewat, gak ada gitu. Orang itu mana ada? Ya kan? Seperti si ini Ronaldo. Cuma itu tadi ya, itu sekarang ribuan lah. Tapi bukan yang itu. Nah, untung aja nggak parah di otak. Masih masa pertumbuhan, dia bisa bicara, muntah dia, waktu belakang. Orang tua yang udah gini-gini dulu, belum rotak, blank ini, nggak ada gunanya belajar. Habis masa depan, hidup itu aja, beban seumur hidup orang tua. Habis kalau dibuat tetap sayang. Itu hebat orang tua. Udah jadi beban dia, bandel dia. Suka-suka dia bebas sekali melawan orang tua, tapi tetap sayang orang tua. Kenapa ya? Kenapa? Ada titik sama yang ini nggak bisa dihilangkan. Ini bawaan default kalau bisa masuk default bawaan handphone, bawaan hidup. Nah ini kita gereja nih, kita nih manusia, kita nih imago Kristi. Karena kita imago, ada 3 manusia ya, ingat ya. Kita ini manusia ilahi. Adam dan Hawa itu diciptakan pertama itu kata-katanya manusia ilahi, manusia Allah. Hanya dia yang menjabat
fokus manusia Allah. Baiklah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Waktu kita manusia Allah, manusia Allah. Lahirlah kita dari jalan ibu kita. Ada nama kita. Muncullah manusia ego. Nama klaim siapa? Sebut nama klaim masing-masing. Manusia ego. Artinya manusia ilahi. Waktu kita dalam kandungan adalah kita manusia ilahi. Nempelan sekarang manusia ego. Nah, menjembatani antara manusia ego dan manusia ilahi. Manusia ilahi ini sudah jatuh dosa, jadi bercampurlah iblis dengan Tuhan, bagiannya macet-macet lain, bahkan menuju kematian. Bahkan Tuhan Yesus menebus dosa kita, menjadikan kita manusia Kristi, imago Kristi, manusia Kristus. Jadi sedarah nih, darah Yesus darah kita. Nanti kita minum darah Yesus dan makan dan Yesus. Minumlah ini darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa. Dia yang menguatkan engkau dan memelihara engkau agar engkau boleh hidup dan tetap. Artinya kau sudah satu darah dengan darah Yesus. Makanlah inilah dagingku yang diserahkan kepada kematian untuk karya penebusan dosa-dosa. Untuk kematian. Tadi anggur itu menghapus dosa-dosa. Roti ini menebus, sudah lunas, kita ini sudah lunas. Makanlah ini dagingku dan diserahkan kepada kematian untuk menebus dosa-dosamu, dengan yang menguatkan dan memelihara engkau agar engkau boleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kita ini senang dari manusia Kristi. Jadi 3 manusia ego. Ini kita bawa nih sampai ini, sampai di besar, sampai mati. Tapi bagaimana manusia ego ini diturunkan? Dia nggak bisa hilang, tapi diturunkan. Yang lebih dominan manusia ilahinya, manusia Kristinya. Lihat sini tadi, saya ini ada teman yang jalan kaki, pas dia jalan, tapi dia naik motor. Suatu kali ini, saya tanya apa kamu? Temanmu, kau ada sepeda motor, ada temanmu jalan kaki, kau kenal dia nggak melihat kau karena dia membelakang kau, tapi kau kenal dia, apa sih kamu? Berhenti, terus tuh nanya mau kemana. Kalau saya mau pulang ke rumah, kalau apa sama aku aja. Ya satu arah. Iya. Kau gimana? Betul, betul itu betul. Kau gimana? Sama semua ya, betul jadi ya. Artinya apa? Kita ini manusia yang mau memberikan yang terbaik. Tapi kalau tidak kenal, jangan coba-coba. Nanti kalau di pelabuhan kapal atau di bandara atau di terminal, ada yang pura-pura memberikan sesuatu, jangan terima. Kalau masukkan barang ke bagasi hotel lingkungan, nanti dimasukkan sabu-sabu, ganja, tidak tolong, berarti aku bayar aku kasih 200.000, tapi isi kotaknya ini isinya sabu-sabu. Polisi nggak mau tahu, ditangkap ya. Artinya apa? Peka. Kerajaan Allah itu juga peka lingkungan, penguasaan diri, peka lingkungan, berbagi. Di sini saya pernah cita-cita sepeda motor saya rusak, artinya pas. Belum ada orang Islam. Pak, mau ke bengkel? Nggak, saya dorong ke kaki Pak. Oh iya, makasih. Senang aja. Wah, berkati dia. Ini kayaknya bagus ya. Kalau yang apa? Itu apa ya? Keren ya? Itu apa? Pedal. Dapat manusia di sini. Kalau dia udah, tapi nggak kenal saya.
rusak sepeda motor agak jauh ke bengkel. Nah, itulah gereja. Ya, kita ini adalah pelaku kerajaan Allah, tapi belum orang yang masuk ke kerajaan surga. Ya, itulah ya perbedaan kerajaan surga dan kerajaan Allah. Sekarang orang Batak ini raja. Ini raja dan anaknya raja. Di mana letak raja orang Batak? Di dirinya. Di mana? Manusia ibunya. Orang Batak itu kerajaannya di dirinya. Anaknya raja boleh Horas, H.O. Holland, akhirnya raja. Ya, R-nya itu raja, S-nya Sudi. Apa artinya itu? Holland raja Sudi. Artinya bahasa Indonesianya? Hanya raja semua. Iya, kita kan raja. Itu raja sini raja. Mau anak kecil pun kalau raja itu baru lahir dia dari dia itu udah raja. Sampai mati raja itu. Nggak ada jadi budak. Hanya dari orang Batak ini mempertahankan marwah raja itu. Bumi raja, pindah tasorita, boleh keluarga, bumi raja. Ada film ada apa? Teater ya filmnya? Ada film teater terkenal sama ada. Film anak ni raja, ya kan? Ada film itu. Bahasa Batak kan sama Indonesia. Film. Bahasa kita pernah nonton film agak lain. Agak lain. Tontonlah video-video orang Batak. Itu mana di perbuatan malu. Saya buat saya nanti bikin doa kalau bahasa Batak. Saya kasih 20.000. Enggak semua bisa bahasa Batak. Sintu aja yang nggak bisa bahasa Batak. Yang menyerah dia. Sedikit bahasa Medan, dikit kleng. Kleng yang gitu lah. Mana bro? Mana? Mesti sis. Bahasa sandi kan. Nah kembali tadi kepada gereja. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dalih kita ini bukan gereja. Nanti tanggal bulan Desember siapkan dirimu, naik CD kalian, maka tidak pernah porsial, tidak bukan rumah atau porsialnya, kalau porsial. Bayangkanlah pendeta ini Tuhan. Dan saya bayangkan ini itu adalah malaikat Tuhan. Kita ini setengah malaikat Tuhan, setengah manusia. Ya kan? Tapi kalau kalian berbuat dosa, malaikatnya hilang pergi. Tinggal nanti yang manusia ego. Kalau kalian percaya pada Yesus, manusia malaikat. Nah, bagaimana orang Kristen masuk ke surga? Seperti malaikat. Gimana tertulis? Baca dulu. Di surga itu apa? Gimana tertulis itu? Kalian saya cek dulu. Gimana tertulis itu? Kita ini seperti malaikat. Ayo baca Matius 22 ayat 30. Ayat 29 30 kita baca dua ayat. Matius 22 ayat 29 sampai 32 dua ayat.
Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Surga dalam Kristen itu seperti malaikat, bukan seperti orang Islam 72 bidadari kawin mati, udah kayak tempat pelacuran. Kalau mau dia dapat bidadari laki-laki, dua mati dia. Karena mau udah mati, ada yang mau. Dan juga belum pernah datang ke surga. Tapi Tuhan sudah dari surga, hidupmu bagaikan seperti malaikat. Jadi kita ini yang percaya pada Yesus setengah manusia, setengah malaikat. Jadi datanglah kerajaanmu. Berarti datanglah orang-orang, kita sebagai orang-orang percaya pada Yesus. Jadilah kerajaan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Seperti di surga dulu kejadiannya kan. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Berarti surga dulu kan yang terjadi. Apa yang terjadi di surga? Nilai-nilai hidup dengan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ini kan tidak punya nafsu berbuat dosa. Nah, kita ini manusia yang punya nafsu pengendali dosa. Nah, bisa nggak mengendalikan dosa dia? Bisa nggak? Bisa kan kendalikan. Tadi siapa bangun tidur pagi-pagi yang pertama? Wah, nggak berhasil dia. Belum bangun, nggak berhasil hari ini. Terus kan kita pertemuan. Gini aja deh, kalau mau ini aja contoh. Ketika ada Sabtu, berenang dia. Karena orang belakang. Siapa dia? Buru-buru. Apa dia? Langsung uji dia. Yakin. Kalau bisa kalian yang mau bangunkan bapak dan mama dan kalian. Bangun. Agak lain tidak bang ini. Kau apa kan? Tadi pernah. Mungkin kau mau bangun. Kau kan kurang tidur kau. Sekarang kau udah kayak raja kan. Dia mah. Udah berubah. Allah berubah. Kamu kan pernah ada tugas dari sekolah di depan ibunya, anaknya, ya kan? Itu juga. Ya, terima kasih. Kehidupan saya bangun tidur, saya langsung cuci piring, ini. Ada mamanya. Terus lalu saya sekolah, lalu saya pulang sekolah melakukan ini. Ini mamanya. Ya kan, Bang? Gak benar itu. Nah, itu. Jangan gitu. Kurang mati aja lagi ini. Pernah kan pembentukan tugas PR. Anak saya PR-nya gini deh. Heran tiba-tiba saya duduk di depan. Kata anak saya. Pakai apa? Cangkir. Ini Pak, kopi Bapak. Apa kau Nina? Tumben kau. Udahlah Pak, terima aja. Tapi gini Pak, apa itu? Makasih anak. Tapi ulangi lagi ya Pak, jangan minum dulu. Kenapa? Ini PR kami. Buatan PR kami yang ini. Berbuat baik sama orang tua. Oh PR, rupanya gak gara PR kok. Ya itulah Pak, PR supaya nanti itu PR kami katanya. Ya udahlah bikin lah. Tapi Bapak senang ya. Baru kali ini kau bikin kopi Bapak. Ini masih kelas di kelas SMP. Kami di kelas SMP. Bangga sekali kayak terhormat sekali ya. Coba buat cerita sama orang tua. Kalau orang tua nggak jelas. Entah apa yang sedang didengar, sakit tangan kasih. Atau apa kesukaan orang tua kalian? Kalian masak sendiri dulu. Satu aja.
langsung kayak mendapat rezeki nomplok orang tua. Baik kali. Tumben kok nggak baik kali Pak. Dia mak setelah aku belajar sini. Oh lo bodoh. Tugas penting kamu disuruh rekam. Ulangi. Bikin. Pertamanya pakai dulu. Rapi. Nah, nggak apa deh. Upload itu bikin dulu. Enggak. Tahu apa artinya? Nanti setelah besar dilihatnya. Oh, dua-dua kena, sang bapak kena, sang ayah ibu kena, sang anak kena. Mau boleh kayak gitu, saya buat. Hasil kok, saya simpan itu video. Buatlah, misalnya tiba-tiba saya kunci mobil bapak atau motor bapak, mama, nah, videokan aja yang bom. Atau masak nasi untuk keluarga, masak nasi kan bikin video, terus kirimlah ke saya, kita upload. Tugas pengajar sini giat di rumah. Tidak perlu sebut namanya. Jadi gereja itu adalah kita deh, kita ini. Kita pegang dada kita. Aku adalah gereja. Aku adalah gereja. Aku mendirikan kerajaan Allah. Aku mendirikan kerajaan Allah. Kebaikan. Untuk diriku. Untuk diriku. Untuk orang tuaku. Untuk orang tuaku. Untuk Tuhanku. Untuk Tuhanku. Kita nyanyikan Kidung Jemaat dan ini yang terakhir lagunya Ya Yesus ku berjanji. Yesus ku berjanji. Kalian harus apa mengerti lagu ini? Hah? Apa judulnya itu? Dek? Hah? Ya Yesus. Hah? Ku berjanji ya? Iya. Ku berjanji? Ya Ku Yesus. ber Terjemahan itu? Nomor? 369A. Ayo, 300. Terjemahan? Iya. 300? 69. Itu kan ada. Ibu salah. Salah betul. Oh, Bang. Betul. 3 ada. Iya, baru ada. Iya, ya Yesus ku berjanji. Siap-siap kita nyanyi. Nanti kita bernyanyi dengan rumah tadi bisa nggak apa boleh? Rumah tadi pejamkan. Bernyanyilah dengan rasa. Habis nyanyi, tapi dua kita nyanyi ya. Dua, ya. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kaca bergumulan
Yesus, kami telah mencukup dosa, hapus malah dosa-dosa kami supaya tidak terhalang berkat dan kasih yang kami rasakan daripada Engkau Tuhan. Terimalah doa kami sekarang hidup dan mengenakmu terus Yesus juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi adik, semuanya berikan diri, jangan terpancing, kalau bawa kursinya yang tadi, bawa kursinya kembalikan ke semua. Kalau bisa nanti belakang juga deh, sambil lagi. Kau cari dulu suara satu.